Dok, tapi tahap pemulihan setelah perselingkuhan nih, kalau dari sisi medis seperti apa sih? Panjang loh, itu panjang banget. Jadi biasanya kita bantu dengan obat supaya perempuannya nggak ada flashback, supaya perempuannya nggak ada cemas, supaya nggak ada overthinking. Jadi dia bisa benar-benar present and now sebenarnya, life in present and now condition. Terus yang kedua, suaminya juga harus berobat karena biasanya pola perselingkuhan ini muncul dari laki-laki atau pasangan hidup yang memang punya impulsivitas. Impulsif tuh jadi melakukan sesuatu tanpa dipikirkan panjang. Oke. Ya jadi misalnya pokoknya dia kalau ngambil keputusan tuh cepat, resikonya gimana nanti gitu. Yang ketiga adalah kalau pernikahan ini memang sudah rusak. Jadi biasanya yang selingkuh tuh kalau aku cari panjang ya ke belakang, biasanya pertama dari awal mereka udah tahu ini adalah pasangan yang salah. Dari sebelum menikah Betul, udah tahu. jadi dia udah tahu tuh ada red flagnya, dia udah tahu tuh ada yellow flagnya sebenarnya. Dengan harapan setelah menikah siapa tahu berubah. Tapi kan manusia mah nggak berubah ya gitu. Yang kedua, setelah tahu nih, ternyata pas lagi belum punya anak juga sama. Tapi omongan orang sekitarnya, siapa tahu belum punya anak, nanti udah punya anak mah pasti lebih bertanggung jawab. Gitu. Jadi ya harapan-harapan yang dikasih itu tidak mengubah manusia kan sebenarnya. Jadi itu sering kali muncul. Nah terus memang keluarganya juga bibitnya nggak begitu baik dalam menjaga komitmen, sehingga orang ini melihat, oh keluarga gua nggak kayak gini-gini aja melahirkan anak yang baik aja kok. Jadi dia berani tuh mengambil resiko seperti itu. Dan yang ketiga tuh biasanya memang sudah ada konflik marital yang menetap, komunikasinya buruk, masing-masing pasangan udah nggak bisa jujur dalam hal apapun. Jadi mungkin suaminya dengan pembenaran takut istrinya marah. Lebih baik diam. Lebih baik hilang. Dia bilang mendingan gue pulang dok setelah beres kerjaan tuh ya, istri gue udah ngerek baru gue balik. Nanti giliran dia belum pagi sholat subuh gue langsung berangkat ke kantor, kata dia, dengan menghindari jalan macet. Sebenarnya supaya nggak ribut aja di rumah, karena cara mereka berkomunikasi baru tarik napas aja udah mau ribut gitu. Jadi itu sih yang memang kadang akhirnya delay ya, kita sebutnya neglected cases. Jadi dia telat dan mengabaikan masalah yang udah real, tiba-tiba datanglah sentuhan-sentuhan hangat, pujian-pujian di luar sana yang nggak pernah didapatkan istrinya atau didapatkan suaminya, sehingga akhirnya, inilah spark aku gitu.